Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu bila ada di antara salah seorang dari sahabat Nabi SAW menyebutkan nama orang tersebut, maka Nabi SAW mengatakan bahwa ketahuilah bahwa dia adalah ahli neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Daingku dimanapun berada, yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan menyampaikan satu kisah. Ada seorang sahabat yang diberikan gelar oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka. Padahal sahabat tersebut ini adalah sahabat Nabi. Karena kenapa? Hidup semasa Nabi SAW. Padahal dalam sejarah, dalam kisahnya disampaikan bahwa sahabat ini mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan berperang pada perang Uhud. Itu berperang bersama Rasulullah SAW. Kira-kira apa alasannya sahabat ini atau orang ini mendapatkan julukan dari Rasulullah SAW? Ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, lalu bila ada di antara salah seorang dari sahabat Nabi SAW menyebutkan nama orang tersebut, maka Nabi SAW mengatakan bahwa ketahuilah bahwa dia adalah ahli neraka. Nah, inilah teman-teman sekalian yang ingin kita ketahui apa sebabnya sehingga orang ini disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka, padahal belum meninggal pada saat itu, masih hidup. Karena kenapa? Dia giat beribadah, dia rajin beribadah. Nah, tiba suatu hari ketika terjadi perang Uhud. Ya, semua lelaki pada saat itu di zaman Rasulullah SAW, ada sahabat-sahabat Rasulullah berangkat berperang di perang Uhud itu. Ada satu laki-laki yang tinggal berdiam diri di rumahnya. Hanya melihat-lihat saja orang pergi berperang, menyiapkan senjatanya, menyiapkan pakaian perangnya. Dia hanya berdiam diri menyaksikan para sahabat yang lainnya bergegas menuju perang Uhud. Lalu ada beberapa perempuan, ada di dalam riwayat disebutkan ada 2-3 perempuan yang datang menghampiri lelaki ini. Dan nama sahabat ini adalah Kusman. Namanya adalah Kusman. Didatangilah perempuan itu, "Wahai Kusman, apakah engkau tidak malu? Karena engkau hanya berdiam diri di rumah sementara sahabat semua lelaki yang ada di sini berangkat untuk berperang Uhud." Maka dia terdiam. Tidak lama kemudian datang lagi beberapa perempuan mendatanginya dan mengucapkan kata yang sama. "Wahai Kusman, apakah engkau tidak malu? Engkau seperti perempuan berdiam diri di rumah sementara semua lelaki berangkat untuk berperang bersama sahabat Rasulullah SAW." Dia dalam hatinya berkecamuk marah. Ya. Maka ketiga kalinya didatangi lagi oleh orang perempuan dengan mengucapkan yang sama, Kusman, kenapa engkau berdiam diri di rumah? Coba engkau lihat semua lelaki berangkat bersama sahabat Rasulullah, bersama Rasulullah berperang. Kenapa engkau tidak menyiapkan senjatamu dan pakaian perangmu? Engkau seperti saja perempuan berdiam diri di rumah. Maka makin panas si Kusman. Sahabat Rasulullah SAW bernama Kusman. Panas hatinya. Marah. Tersinggung. Ada rasa malu. Dengan perasaan malu itu karena sudah 3 kali didatangi oleh perempuan dan mengucapkan kata yang hampir mengucapkan kata yang sama.
bahwa dia seperti perempuan, dia pengecut, dia penakut, kenapa berdiam di rumah, sementara sahabat yang lain, semua lelaki yang lain ini berangkat untuk berperang. Maka sebelum wanita ini, perempuan ini yang bertanya kepada Gusman ini beranjak dari tempatnya dia bertanya, langsung dia masuk ke dalam rumahnya dan mengambil pedangnya, memakai pakaian perangnya. Singkat kisahnya, setelah perang Uhud terjadi, maka yang paling gigih masuk ke dalam tengah-tengah musuh, para sahabat musuh di perang Uhud ini, Gusman lah yang paling gigih, paling semangat. Dia hampir dan riwayat disebutkan bahwa Gusman ini membunuh hampir 20 musuh di dalam perang Uhud itu. Sudah dia terkena panah, sudah dia terkena pedang, tapi dia masih bangkit dengan amarah yang berkecamuk di dalam hatinya. Karena dia ingin menunjukkan kepada orang wanita tadi yang berkata bahwa ini seperti perempuan, engkau ini penakut, engkau ini pengecut ini. Kau tidak seperti yang sahabat yang lain. Semua lelaki berangkat untuk berperang, tapi engkau berdiam diri dengan seperti perempuan. Dia ingin membuktikan kepada wanita ini. Dia ingin membuktikan dengan kata-kata orang terhadap dia bahwa saya ini adalah lelaki sejati. Itulah yang tertanam di dalam hatinya. Sehingga amarahnya muncul, dia betul-betul. Sehingga saking gigihnya ini si Gusman ini berperang, maka sahabat-sahabat yang menyaksikan pada saat itu bahwa luar biasa si Gusman ini. Dia adalah ahli syurga. Tapi sambil sahabat mengucapkan bahwa dia adalah ahli syurga, karena dia gigih dalam membela perang ini, membela agama, itu pandangan sahabat. Dia gigih membunuh musuhnya. Tapi dia juga, sahabatnya juga teringat dengan perkataan ucapan Rasulullah SAW bahwa dia ini adalah ahli neraka. Sehingga sahabat masih heran, masih bertanya-tanya, tidak mungkin si Gusman ini adalah ahli neraka. Tapi sahabat sangat percaya bahwa Rasulullah SAW ketika dia mengucapkan sesuatu, ketika Rasulullah mengucapkan sesuatu, maka pasti hal itu terjadi. Setelah perang berjalan dan sudah banyak yang ditumbangkan oleh si Gusman ini, akhirnya dia terkena anak panah. Dia berlari ke bukit sampai mengejar musuhnya ke bukit. Di bukit dia terkena anak panah di punggungnya. Pada saat itu Gusman sangat menginginkan kematian pada saat itu, marah. Apalagi ketika mengingat juga karena si Gusman juga ini mendengarkan ucapan Rasulullah ini. Ada pernah sahabat menyampaikan, kemudian Gusman mendengarkan. Jadi ada juga kemarahan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia sehingga dikatakan bahwa dia penghuni neraka. Kenapa Rasulullah menyebutkan saya adalah penghuni neraka? Itu juga yang membuat dia marah. Dia marah juga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia sangat menginginkan kematian. Dia sangat ingin syahid pada saat itu, maka dia ambil anak panah itu, dicabut anak panah itu, lalu ditancapkan ke dadanya, ke jantungnya. Maka meninggallah si Gusman ini. Maka para sahabat yang menyaksikan mengambil kesimpulan bahwa baru memahami. Para sahabat ini yang melihat ini, menyaksikan Gusman membunuh diri, yang membunuh dirinya dengan anak panah. Ada juga mengatakan, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Gusman mengambil pedangnya dan menusukkan langsung ke jantungnya, ke dadanya. Ada yang mengatakan bahwa anak panah, tapi yang mayoritas adalah anak panah, karena ada anak panah yang tertancap di punggung Gusman ini, itulah yang dicabutnya. Dicabut kemudian ditancapkan ke pas di dadanya. Maka para sahabat mengambil kesimpulan, inilah asbab, inilah sebabnya kenapa Rasulullah menyebut bahwa si Gusman ini adalah penghuni neraka. Karena dia tidak sabar, dia tidak tahan menahan rasa sakit karena banyaknya luka sehingga dia membunuh dirinya. Maka teman-teman sekalian, daingku dimanapun berada, hikmah, sebagai kesimpulan hikmahnya bisa kita ambil daripada kisah Gusman ini adalah, kadang-kadang memang dalam kehidupan kini ada yang kelihatan membela agama Allah, ada yang kelihatan membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela agama, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela kebaikan. Namun di
di dalam hatinya tersimpan sesuatu bukan karena agama, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya tanamkan di dalam dada kita melakukan suatu amal perbuatan kebaikan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk mencapai ridha Allah. Jangan ada kemunafikan yang tersimpan di dalam dada kita. Jangan kita melakukan sesuatu ibadah kepada Allah bukan karena niat menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jangan sampai kita seperti si Kuzman ini. Kita sudah syahid, kita sudah berjuang di jalan Allah, tapi ternyata di dalam hati kita bukan karena Allah, bukan untuk membela agama, tapi karena hanya untuk membuktikan karena rasa malunya si Kuzman ini, sehingga dia gigih berperang karena amarah yang berkecamuk, sehingga dia mampu menumbangkan beberapa musuh di dalam perang Uhud itu. Yang kedua, hikmah yang kita bisa ambil dainku dimanapun berada, itu hindari yang namanya ada niat untuk bunuh diri. Ya, kalau di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketika orang membunuh dirinya dengan besi, maka nanti di hari kemudian di pada mahsyar di dalam neraka jahanam dia akan membunuh dirinya dengan besi itu, dengan benda itu, sampai seterusnya selama-lamanya. Ketika setelah dia membunuh dirinya, dia akan dihidupkan lagi lalu melakukan perbuatan yang sama berulang-ulang sampai selamanya. Ketika dia, dalam hadis itu disebutkan, ketika dia bunuh diri dengan racun, maka dia akan minum racun di neraka jahanam berulang-ulang kali selamanya. Ya, setelah dia minum racun itu kemudian meninggal, hidup lagi. Setelah hidup dia minum, dia akan melakukan perbuatan yang sama selama-lamanya. Jadi di dalam kesimpulan hadis ini bahwa apapun bentuk asbabnya, apapun bentuk perbuatan orang menyebabkan dirinya meninggal, membunuh dirinya, kalau dia misalnya bunuh diri melompat dari gunung, melompat dari bukit atau dari bangunan tinggi, maka dia akan melompat juga dalam keadaan melompat, dia membunuh dirinya di neraka jahanam berulang-ulang kali selama-lamanya. Karena kenapa? Dainku dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sayang, Allah tidak suka dengan seorang hamba yang membunuh dirinya sendiri. Saya kira cukup dari Daeng 99. Segala kekurangan mohon dimaafkan, kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mengambil hikmah di dalam kisah ini, kisah sahabat yang dijuluki, yang diberikan gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni neraka. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.